wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayo mau langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sanadun tasilal imam al-alim al-alam al-faqih Syekh Ahmad merasa diri radhiyallahu anhu. Apaan Allah bi wa bi amin ya rabbal alamin. Angkal faslun. ya boleh. Tak terlalu mengalami. Mau ni lah, tempatnya ni. Enggak boleh. Kisah ni salah Mas Regen. Set. Belum. Faslun tasdidatu tasahudi ihda wa asrun khamsun fi akmalihi wa sittata ashar fi aqallihi at-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya al-mubarakatu as-salawatu 'ala as-sad at-tayyibatu 'ala at-ta'i wal ya lillahi 'ala lamil jalalah assalamu 'ala sin 'alaika ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya'i wan nuni wal ya wa rahmatullahi 'ala lamil jalalah wa barakatuhu assalamu 'ala sin alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalah as-salihina ala sad asyhadu an la ilaha ala lami alif illallah ala lam alif wa lamil jalalah wa asyhadu anna ala nun muhammadar rasulullah ala mim muhammadin wa ala ra'i wa ala lamil jalalah. Bayyana al-mu'allifu fi hadzal fasli mu'adina tasdida di tasahhud wa adadaha min annahu ihda wa isruna tasdidatan sita asrata fil wajib alladhi la budda minhu khamsun fi majadu nadban alaih wa kulluhu zahirun la yuhtaju ila syarah. Faslun tasdidatu aqal salati ala nabi arba' Allahumma ala lam wal mim salli ala lam ala Muhammadin ala mim wa aqallu salam assalamu alaikum ala sin wa bayyana fi hadzal fasli aidan mu'adiyat tasdidat fi aqalli salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujiyah fi salat wa anna adada arba' wa anna tasdida aqalli salam al-muji' fi tahallul min as-salati mawdi'uhu asin wa huwa la yuhtaju ila sarah aidan. Faslun awsadus Enggak butuh diterang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tasydidatu tasyahud ita al-ashrun ya. Tasydidnya tasyahud itu ada 21. Khamsun fi akmalihi. Khamsun fi akmalihi maksudnya yang 5 itu tambahan untuk paling sempurna tasyahud. Kan paling akolnya at-tahiyyatulillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah 16. Tapi kalau kita kembali lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, baru ada tambahan berapa? Di 5. Jadi jumlahnya sampai dengan 21. Sempurna. Nah, dalam arti di sini kenapa Al-Imam Syekh Salim Al-Hadrami beliau menjelaskan tafsirnya karena penting. Karena seseorang ketika meninggalkan satu tasydid saja di dalam Fatihah, di dalam tasyahud, di dalam salawat, di dalam salam, maka tidak sah salatnya. Satu saja tasydid digugurkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Nggak sah salatnya. Kalau batal nggak batal langsung, tapi wajib mengulangi. Ada orang baca nggak pakai tasydid, seperti contohnya
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Ya di sini kan Muhammadan asyhadu an la. Kok bacanya asyhadu an la? Enggak sah sholat. Enggak sah tasyahud. Harus dibedakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Kalau di dalam sholat tidak dimaafkan, di dalam azan tidak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak itu enggak apa-apa azan. Terus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak apa-apa. Tapi sunnahnya diidghamkan. Sunnahnya dimaksudkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan ini koyok-koyok seperti hampir sama seperti kita baca tajwid di dalam Al-Quran. Hampir persis. Butuh idgham, butuh idgham. Nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Di tarim sebagian muadzin itu ada ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini untuk azan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk apa? Untuk bacaan sholat, untuk tahiyat tidak dimaafkan. Wudu nggak boleh satu tasdid pun yang gugur dalam bacaan sholat. Ini fikih Syafi'i seperti ini, sedetail ini. Fikih Syafi'i. Dan kitabnya gede-gede, mu'alifnya banyak, pengarangnya banyak. Ya di sini yang dibaca sendiri sudah paham soal ini. Sudah paham di mana letak tasdidnya. Terus ini makanya musannaf di sini mengatakan bayanal mu'alif fi hadzal fasal. Di sini mu'alif pengarang penyusun kitab ini Syekh Salim Al-Hadrami mengatakan Syekh Ahmad Asy'ari mengatakan bahwa Syekh Salim di sini menjelaskan dalam fasal ini tempat-tempat tasdidnya tasyahud dan bilangannya, bahwa semuanya itu ada 21 tasdid. 16 di dalam yang wajib, yang harus tidak boleh ditinggalkan. 16 tasdid itu tidak boleh ditinggalkan. 5 di dalam tambahan sunnah atasnya. Wa kulluhu dhahirun, semua sudah dhahir, jelas. Di sini makanya la yahtaju ila syar'in, tidak butuh penjelasan. Tapi tetap lagi di 12 webit. Cuma butuh lisan. Ya kafe lagi paham mana nih? Perlu dijelasin titik. Pengarang kita kalau kita butuh dijelasin. Terus di sini fasal lagi tasdid itu aqallus shalah. Fasal tasdidnya sedikit-sedikitnya sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu ada 4. Nah, di sini aqallus shalah. Aqallus shalah kan berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas lam jelas ya. Di dalam lam ya, di atas lam dan mim. Allahumma, dan ada lam di atas lam dan mim. Sholli ala Muhammadin. Ini paling sedikit-sedikitnya. Jadi kalau kita baca ini ya sudah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di dalam tasyahud akhir ditambahin wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad. Karena wa ala ali Muhammad di dalam tasyahud akhir, di dalam tahiyat akhir itu dihukumi apa? Sunnah af'al. Kalau ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Terus di sini tambah lagi wa aqallus salam. Paling sedikitnya salam.
Yaitu assalamualaikum, tasydidnya di atas kata-kata assalamu. Nah, hati-hati di sini. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang kadang kebiasaan di telepon assalamualaikum, assalamualaikum, kan? Oh, kalau di telepon biasanya assalamualaikum, itu nggak sah. Kalau dipakai di dalam sholat harus pakai alif dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Jam 1 hujan. Oh, hujan terus. Enggak. Gading ya. Biasanya di jembatan sebentar kan? Jembatan sih. Jembatan Tadi berangkat Tanggung. belum? Berangkat belum, saya masih lewat Sudah. sebentar. Wa bayana fi hadzal fasl, kata Syekh Ahmad Syadri di sini muallif penyusun kitab ini menerangkan di dalam fasal ini juga tempat-tempat tasydid di dalam paling sedikit-sedikitnya sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang mencukupi di dalam sholat, dan bilangannya itu ada 4. Dan tasydid paling sedikit-sedikitnya salam yang mencukupi di dalam tahallul lepas daripada sholat itu tempatnya adalah sin, assalamu wahwa, dan ini juga tidak butuh kepada penjelasan juga. Kalau cukup jelas, cuma cukup diartikan baik. Jelasnya, kalau jelasnya ngomongnya mungkin yang kita jelaskan adalah kesalahan-kesalahan orang ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sunah-sunahnya kalau salam di dalam salam ini keluar dari sholat nggak boleh dengan kata-kata salamun alaika, salamun alaikum nggak boleh. Tapi kalau di dalam tasyahud boleh. Di dalam tasyahud boleh. Makanya at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa alaikum assalam. Tapi kalau di dalam salam keluar dari sholat, assalamualaikum harus pakai ta'rif, al-ta'rif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini wa'an adaha arba'atun ketika lengkap. Ini apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma 2, sholli 1, Muhammadin 1, 4. Kalau aqallu salam itu 1 dong. Assalamualaikum. Kalau yang sunnahnya ya tambah lagi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ini enggak disunahkan. Di dalam sholat kita enggak. Fikih Syafi'i enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertama dengan rahmat keringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau wabarakatuh gimana sih? Wabarakatuh ini di luar sholat jelas disunahkan. Tapi kalau sholat pahit gimana? Ibu kadang perkara sunnah di perkaraannya dikit-dikit. Oh, wabarakatuh asah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu ada khilaf antara Syekh bin Hajar dan Syekh Romli. Syekh Romli mengatakan sunnahnya kalau Syekh bin Hajar sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Romli mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat jenazah kalau sholat ini sama. Ingat? Agak lupa itu khilafnya.
Syekh bin Hajar sama Syekh Romli. Alimna. Jenengan didangkene pemainnya. Itu kalau di Yaman, mura'atul khilaf, menjaga khilafnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi ada wabarakatuh tapi dipelankan. Abu para ulama di situ menjelaskan ada khilaf di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ini awal. Ya, itu khilafnya Syekh bin Hajar Romli itu. Enggak? Ada yang enggak? Kalau paling jelas ini. Tandingnya ada itu. Tahu ya, jadi tiba. Maktab langsung siada dua perwatu seperti apa? Maktab Syekh bin Hajar ya. Syekh bin Hajar mengatakan bahwa sunnah sampai wabarakatuh di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah. Di sini fasunu akmalus salat wa akmalus salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiba karena mengikuti Rasulullah. Waktu kasihuna ziyadatu wabarakatuh, dan para ulama banyak memilih untuk tambahan wabarakatuh. Kenapa disebutnya min turuqin adilun? Karena ada tetapnya hadis-hadis daripada jalan yang banyak, daripada sanad yang banyak, dan diiktimati oleh Syekh bin Hajar di dalam sholat jenazah. Kalau di dalam sholat selain jenazah, Syekh bin Hajar enggak. Kalau Syekh Romli, ya ikut. Syekh Romli, assalamualaikum, salat biasa ya. Syekh Romli tetap Syekh Romli mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Romli. Kalau Syekh bin Hajar mengatakan itu sunnahnya hanya di ini jenazah wabarakatuh. Tapi di tempat kita ikutnya Syekh bin Hajar. Iya. Di tempat kita ikutnya Syekh bin Hajar. Kebanyakan kita. Kalau nek wong ora ngucap wabarakatuh koyo salah koyo. Wabarakatuh. Kalau itu kita kan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu akeh-akeh. Kalau jenazah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Padahal sunah yo. Barampung salam yang kedua baru disunahkan makmum untuk salam. Mbun sholat jenazah banget. Mesti nek wis kita salam pertama mesti makmum langsung malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum kesusu kabeh. Enggak. Barang gawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti. Kemarin saya 7 hari jamaah bahaya. Ada beberapa orang tanya, "Beb sing nang desa iki diperkorok kayak iki malah jenazah itu nek dibawa itu kepalanya yang di depan atau kepalanya yang di belakang?" Ini sampai ribut di tempat kami. Oh, lu diberkorok ya? Sirai ngono koyo salah koyo. Komputer. Sirai nang buri, nek sing sirai nang buri, sirai nang parok. Ora. Ndas sampai sikil ki mulya ndi sih? Kulo orang kae. Iku po sunah itu. Ndas kali sikil mulya ndi? Yo sirah. Yo wis. Dawa po sirai malah sing keri.
Silahkan ngarep. Sila kali kepala sama kaki lebih mulia mana? Kepala sudah cepat. Yang positif surga bisa mawar. Angel lagi. Angel. Cacili masalah yang ini. Oh ya. Akhirnya gue kurang tadi malang miring nih. Malang kemudian ya. Dan dikira drone lagi. Surat ya teman. Angel. Oh, kita juga meletakkan mayit saja nggak ikut sunnah yang dianjurkan. Kita kan mayit terus kita di bawah, mayit di sini. Ya. Padahal sunnahnya mana? Dari ujung. Iya, dari ujung. Oh, selalu minta kasih kan kepalanya dulu Dari pinggir. dari pinggir, sebenarnya dari Maksudnya. ini berarti sekolah. Nanti kidul. Oh gitu, ditaruh sana, kerananya ditaruh sana terus ditarik, diambil, turun ke bawah. Itu paling sih makanya ribut itu, Mbak. Nek kelirian carane nomor lahir sungsang. Sekali sih, kok nyopot baju lahir ini. Kan kita juga meletakkannya di pinggir terus digotong, terus agak jadi begitu. Salam. Beberapa orang kemarin tanya masalah bab jenazah. Beberapa kali saya nerangkan masalah jenazah, jenazah, nek komat, atau apa namanya, adan dan komat itu seperti sholat. Gak usah diganti otomatis sholat. Ya berkali-kali jelas. Gak usah diganti otomatis kiamat. Terus sama boleh basu masalah itu malah mengajukan kita komatil sholat. Kalau nggak ada dalilnya, boleh dalilnya nanti kalau nggak ketemu. Itu dalilnya kebiasaan kita mengganti malah. Malah di situ malah saya pernah baca basu masalah itu malah kalau bisa diajukan malah otomatis sholat nggak usah diganti. Khawatir kita mengganti komat. Adan komat itu kemudian menunggu baik. Adan dan komat dari dulu itu seperti itu, otomatis sholat. Agak ngadani bayi lah, ini yuk otomatis sholat. Yuk kan, gue sholat meneng sih, mayit ya. Bayi sholat, bayi memang sholat. Kalau memang diganti seharusnya anak kecil juga diganti. Komatil wiladah seharusnya. Komatil wiladah, komatil wiladah, terus seharusnya. Selain. Emang enggak ada salah tahun ya. Ada. Aku nek ada untuk kebakaran. Ayo gue. Kabeh adane padha. Komatil padha. Enggak usah deh. Yo ana sholat kabeh. Iya, agar buat safar untuk pergi. Orang mau bepergian kan bisa untuk azan kan, azan. Komate, bukan komate safar safar. Gua kalau kayak gitu kita sekarang kok merubah kabeh. Setiap keadaannya masing-masing ya diganti. Enggak ono sing ulama. Ada mau dibenerin Sik ngeyel. Biasaan. oh waktu ngobrol ke kakaknya apa Abdul Bali oh sing ngandani
Anaknya otomatis sholat langsung otomatis di awal gitu. Kan terus betul dia jelasin kabel. Coba mandikan yang ngawur. Sentuhan sing mandi gitu. Ngosok tangan apa? Tangan tanpa ada di buntel. Tunggu ini ngosok. Astagfirullahaladzim. Terpakai Pak itu gombal. Nah itu. Dilapisi sarung tangan. Sarung tangan sing kandel. Dengan sekiranya kita tidak merasakan bentuk sarung tangan tipis wae, plastik, udah wae. Ya, saya lagi saya tengok komen yang logo buat dulu. Boyo dengan buatan dek kaum, boyo ngaji bab jenazah ingin, sing leres kali ulama dijelaskan penjelasan contoh ini. Coba ngafali sing sunah ki piye, wong lanang piye, wong wedok piye. Ada yang sunah kabeh. Jadi nih, saya mulut saya, wah agak sindir ini kayak kaum aja. Yo ngaji mesti aku ya, itu ini ngaji. Wong kadang kalian sing ngelingi, kalian sing marai, nggak ngerti apa ternyata nek boso itu tuh hukum bang. Dulu kita pikir kita apa kali itu boso langsung tanpa ada pembatas. Terus. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ilmihi. Amin. فصل أوقات الصلاة خمسة. المعنى أن الأوقات الكلية لصلوات الخمس المكتوبة خمسة لكل واحدة وقت. أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل شيء مثله غير ظل الاستواء. الظهر لغة ما بعد الزوال، واصطلاحا اسم لصلاة المفعولات حينئذ، وزوال ميل الشمس عن وسط السماء، وذل لغة الستر. الاصطلاحا أمر وجودي يخلق الله لنفع البدن وغيره، والاستواء بلوغ الشمس إلى وسط السماء. معنى أن وقت الظهر كلية يدخل بميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وينقضي بمصير ظل شيء مثله من غير حسبان ظل موجود عند الاستواء الشمس، ويتجزأ هذا الوقت الكلي إلى 6 أوقات. وقت فضيلة الأول هو ووقت جواز إلى ما يسع كلها، ويقال له وقت الاختيار، وهما مشتركان. ووقت ضرورة هو آخر وقت إذا زال مانع، والباقي من الوقت قدر تكبيرة. ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. Kita mempelajari lagi waktu-waktu sholat. Mengetahui waktu sholat ini sekarang sangat mudah sekali. Untuk mengetahui waktu sholat untuk sekarang mudah sekali bagi kita. Kenapa? Di HP ada, ya, di jam ada, di jam sebagian jam ada ya, jam dulu, ini waktu masuknya, waktu keluarnya ada. Terus sekarang juga sudah ada penelitian falak. Sekarang sudah ditulis, bahkan ada jadwal abadi sholat sudah diteliti. Nah, ini kita kembali ke masa lampau, di mana belum ada jam, belum ada
HP sih mudah sekali. Pengen pring sewu, jadwal waktu sholat pring sewu, tek metu loh. Kapan zuhur, kapan asar, kapan ini metu. Dan itu sudah sudah diatur oleh wong-wong sing ahli. Nah, kita kembali ke manual. Zaman belum ada kecanggihan teknologi. Faslun. Zaman dulu untuk mengetahui sholat seperti ini, mengetahui waktu sholat seperti ini. Faslun awqatu sholati khamsatun. Waktu-waktunya sholat itu ada 5. Maknanya bahwa waktu-waktu seluruhnya untuk sholat yang 5 yang diwajibkan itu ada 5. Jelas ya, ada 5. Nah, sholatnya ada 5, waktunya ada 5. Likuli wahdatin waktun. Setiap satu sholat itu punya waktu sendiri. Sekarang awal waktu duhur. Kenapa di sini waktu duhur dulu? Karena duhur adalah pertama kali sholat yang dilakukan setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Kenapa subuh belum dilakukan? Karena belum diajari oleh Allah Ta'ala, belum diajari oleh malaikat Jibril. Jadi pertama kali sholat yang dilakukan itu adalah sholat duhur. Hikmahnya katanya di duhuril Islam, karena akan nampaknya Islam. Awal waktu duhur, pertama kali waktu duhur itu adalah zawal syamsi, yaitu tergelincirnya matahari. Kalau sekarang ke arah mana? Kulon, ke arah barat. Dan akhirnya masiru, paling akhirnya waktu sholat duhur itu masiru dilusy, ya, masir itu jadinya bayangan sesuatu sama seperti hanya sesuatu tersebut. Jadi bayangannya, panjangnya sama seperti hanya barang itu. Apapun itu. Misalnya matahari di atasnya kita letakkan kayak gini, sudah pas, ya sudah. Itu sudah akhir waktu tuh zaman dulu. Jadi tongkat, yang mau bilang kadang tongkat agak-agak. Loh, dulu ini waktu dulu entek iki. Bisa mengetahuinya seperti itu. Ketika sudah lebih, maka sudah masuk waktu asar. Dilal istiwa, tapi bukan dilal istiwanya, bayangan daripada dilul istiwa, ya, bayangan daripada istiwa itu tidak dihitung. Istiwa kan kayak gini. Nah, di sini jangan dihitung. Ya itu kalau dihitung nggak jadi. Contoh, ini kita kayak gini. Ini nggak usah dihitung, dilil istiwanya jadi hitung kayak gini. Kan kayak gini seharusnya udah jatuhin kayak gini langsung. Ya. Matahari ke sana ya, berarti ke sini. Kalau matahari sana ya. Kayak gini terus jatuhin kayak gini. Jangan kayak gini terus dihitung. Enggak. Paham enggak? Ayo. Di bawah ini kan ada dil yang tidak terkena matahari. Ya. Di sini langsung jatuhin aja ke sini. Jangan kayak gini terus dipindahin kayak gini. Kalau dil istiwa di sini dia dihitung. Jangan dihitung. Kalau dihitung nanti mempersempit waktu sholat duhur. Mempersempit waktu sholat duhur. Kalau ngitung kayak gitu, nanti dia menyangka sudah masuk waktu asar, ternyata belum waktu asar. Ya. Adhuhur, sekarang adhuhur itu apa sih? Secara lugas, secara bahasa, ba'da zawal, yaitu waktu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, ke timur. Secara istilah, duhur itu adalah nama untuk sholat yang dikerjakan pada waktu setelah zawal. Jelas itu hanya penamaan saja. Sekarang zawal itu apa sih zawal? Zawal itu adalah
condongnya matahari atau condong bukan condong ini kayak sifat hati condong itu maksudnya tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Di tengah langit kayak gini tergelincir. Matahari apa bumi sih bergerak? Lurus sebetulnya. Ya, dua-duanya gerak. Kita itu dua-duanya gerak kita. Bumi sama matahari gerak. Ya, biar waktu sekolah bumi bergerak. Nah, dua-duanya bergerak. Makanya di sana katakan matahari yang bergerak. Matahari ikut bergerak. Wadil, apa yang dikatakan wadil itu? Lughatan secara bahasa itu asatru, penutup. Nah, dil itu penutup. Nah, dil ketika dil ada bayangan itu tertutup. Ya. Wastilahan amrul wujudi. Ayang-ayang itu bahasa. Oh, posisi ayang-ayang itu sesuatu yang ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk memberi manfaat badan dan selainnya. Dil itu. Coba kalau nggak ada dil, taruhlah matahari ono terus, nggak ada naungan, nggak ada tertutup bumi yang lain. Terus setiap dino ngerasain panas terus. Dia memberi manfaat kepada badan. Nanti coba ngaji kalau ngomong kudanan ya kudanan, panas ya panas. Ayah ada dia. Alhamdulillah. Allah Ta'ala yang menciptakan. Coba nih dil ini nggak ada, pokoknya dikasih apapun tetap panas. Mau pokoknya berjalan rasanya. Alhamdulillah. Wal istiwa, setelah istiwa, bulughul syams ila wasati sam. Istiwa yaitu sampainya matahari di tengah-tengah langit pas. Itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa. Pas banget matahari di atas kepala kalau kita. Di atas kepala pas banget Alhamdulillah. Itu waktu zawal itu hanya waktu sebentar saja, hanya beberapa menit. Nggak sampai 5 menit nggak, cepet. Istiwa itu, waktu istiwa. Maknanya waktu duhur, bahwa waktu duhur secara keseluruhan itu masuk dengan tergelincirnya matahari dari tengah langit ke arah maghrib, ke tempat surupnya, ke tempat tenggelamnya, dan akan habis dengan jadinya bayangan sesuatu sama seperti sesuatu tersebut, dengan tanpa menghitung bayangan yang ada ketika istiwa usams. Kayak tadi, jangan dihitung. Di sini yang di bawah ini nggak usah dihitung. Jadi langsung kalau mau hitung nggak langsung. Kalau kayak ini, oh bayangannya masih di sini, diginiin, oh masih waktu duhur berarti. Tahu ya? Udah. Ini zaman biyen angel. Boleh waktu angel, terutama waktu subuh angel biyen. Ini waktu subuh yang paling sulit. Waktu subuh, waktu maghrib, ya, maghrib. Ya dulu kan ada yang matahari, ya kadang juga sulit juga kalau mendung. Sholatnya piye gitu. Waduh, mendung ini matahari atau nanti matahari ini istihad. Makanya ada istihad. Ayo, para ulama memberi solusi beberapa solusi. Bagaimana cara seseorang itu mengetahui waktu satu? Kalau memang ada matahari, ya jelas dengan matahari. Kalau ada jam yang yang sikoh atau bahkan hewan, hewan apa? Jago, kuyuk, kalau sudah dilatih kan? Saya kan jago itu kan benar. Soalnya beda aja, jago ini. Ngomong gue keluar kan? Jangan gue mau ada betul keluar, mau kan tuh gitu. Ya. Jadi jadi orang terbesar. Ibu makai sungguh
Bukannya kok berkumpul gitu. Oh, padahal hadisnya yang kita dapat itu ketika malam kok dengar suara jagung loro, itu malaikat, dia melihat malaikat. Lah kok wong malah ngatakan bahwa neng kumpul kebo lagi piye sih? Ini bener Kanjeng Nabi bener wong iki. Di sini wayat azzaun, dan waktu duhur ini, waktu seluruhan duhur ini terbagi menjadi 6 waktu. Kalau kita lihat saja ada berapa? Takbiratul sajdah ada berapa? 7 atau 6? Di takbiratul sajdah waktu duhur. Hah? Berapa? 7 kan? Duhur dulu. Baca subuh dulu. Tunggu. Hilang. Ya udah boleh. Di sini ada 6. Jelasin dulu. Dan terbagi menjadi 6. Yang pertama waktu fadilah, jelas ya. Waktu fadilah itu adalah waktu awal. Waktu awal sholat. Seseorang itu bisa menemukan waktu fadilah itu cukup waktu adzan, ya, waktu adzan. Setelah adzan siap-siap. Wudu, ganti pakaian, ya. Terus setelah itu siwakan atau sikat gigi kayak gitu. Terus setelah itu wudu, ya mungkin siwakan, wudu, terus sholat 2 rakaat, disyukur wudu dulu bisa ya. Pakai pakaian terus sholat, terus sholat qobliyah, orang. Itu juga masih menunjukkan waktu fadilah. Bukan waktu fadilah itu bukan bang Allahu Akbar, la ilaha illallah, ayo mati langsung. Waktu fadilah bukan seperti itu. Waktu fadilah itu bisa kita kejar, bisa kita dapatkan kalau kita masih sibuk dengan melakukan sesuatu yang ada kemaslahatan sholat. Setelah adzan selesai, kita wudu dulu, siwakan, terus sikat gigi, ya, pakai pakaian. Setelah itu sholat, disuruh wudu, sholat qobliyah dulu, berangkat ke masjid dulu, kayak gitu. Ya masjidnya cedek ya, masih kejangkau kayak gitu. Nah, itu juga masih mendapatkan waktu fadilah. Bukan berarti waktu fadilah beradzan langsung langsung komat. Dari ngene kita itu ada camping. Apakah waktu fadilah atau belum? Apa waktu fadilah atau kelebihan? Kelebihan sudah lebih daripada waktu fadilah. Nggoni mame. Kamu kata waktu kok. Kamu enggak gitu. Ujian sampai setengah jam, ya. Ujian sholat sampai setengah jam, ujian sampai setengah jam. Salat waktunya dangu. Salatnya dangu boleh. Lebih teko langsung kopiah meneng. Lu beli suwi meneng. Suwi-suwi ngenteng. Suwi-suwi ngenteng. Sholat izin. Ya. Kalau kita paling tidak itu 15 menit. 15 menit setelah adzan masuk waktu sampai 15 menit. Waktu jawas, sekarang waktu jawas.
waktu yang diperbolehkan atau dikenal dengan waktu ikhtiyar, waktu milih, yaitu waktu sampai mencukupi untuk melakukan sholat di situ semua. Seperti halnya kita ngaji sih, kita milih waktu jawas, atau waktu ikhtiyar. Tapi yang penting di dalam hati ada azm, ada keinginan untuk melakukan sholat. Dan kita atau apakah ditulis maksiat? Ada wong sholat jam 3, waktu sholat duhur waktu ini jam 3 lewat seberapa. Ada orang sholat jam 3, kalau salah banget. Ya enggak, masih waktunya. Tapi sebenarnya ya sholat kalau bisa awal waktu, kalau bisa. Ini biasanya pas ngaji ini jadi gampang, ini repot itu sih. Ya ngaji ini, lah waktunya sekarang doang, yang kuku aja, sekalian sholat asar. Coba sekali. Waktu ikhtiyar. Wahuma mustarokan. Dua-duanya ini bersekutu, dua bareng, waktu jauh sama waktu ikhtiyar. Yang penting kita di dalam hati ngasih untuk melakukan sholat di hati kita. Ini kita bahas waktu. Kalau kita melihat para ulama menjaga sholatnya, ya masya Allah. Para ulama menjaga sholat. Apalagi di Mekah Madinah, setengah jam satu waktu sholat itu akhirnya harus habis. Pada dino Jumat, dino Jumat pengen nangar Ka'bah, butuh makan jam 9:30. Makan 9:30. Pengen di depan Ka'bah 9:10 kan, jam 10 itu ya masih bisa. Ya wong kono semangat. Sebelum masuk azan sudah di masjid. Jadi gitu, azan baru ngadeng wong. Azan bisa muadzin itu ya. Azan bisa muadzin itu. Ayo mau Yesus buasin mesti. Kita muadzin itu sih ya. Mesti sih petang azan bisa. Ya. Paling apa juga sholat, juga jamaah. Gue dari Indonesia kan biasa selalu Indonesia angin. Kecuali mungkin di pondok pun ada ya sebagian sih angin kan. Di pondok. Dari komat. Tapi waktu saya di Sukabumi setengah jam sebelum waktu sholat, waktu masuk subuh, terus kudu nang masjid, terus kudu nang musola. Waktu saya mondok di Sukabumi, jadi 1 jam sebelum adzan subuh, terus dibuka. 1 jam. Jadi kita sempat tahajudan sih, kadang paksa. Kadang paksa kan, kadang tali dikunci kok. Enggak tali dikunci apa? Tapi mana? Waktu tali dikunci, dikunci wes nggak ada pelajaran di goib kafe. Di goib kena hukuman, waduh. Ya kudu diuluk kan. Kadang kalau kita pengen kalau ini pegangan ya setengah jam sebelum lah. Dan jadi wis foto putih bisa. Jendela ini bolong. Dikunci jebol jendela. Lo jadi gue semprotan 5 liter. Di 2 liter. Kenceng banget. Aku tuh. Cepet, wes cepet, cuat, wah kan, wah ini
ngobrol anu Cembok. Nyeblok. anu papan kan pakai papan Iya. kalau dulu mendilik baru iya ini Sopo iya deh. Wah, iwan ini. soalnya catering ini bebas kan saya tinggal ke umroh itu bebas nggak ada sih bangun ini dulu apa itu juga guru kamu juga turun tangan kalau kalian ya oh gimana apa itu turun tangan gitu bawa ember santri suruh bawa ember apa itu bawa tidur aku titik dok lang tapi yang ngaget ke ngai langsung suwen nek kaki kadang sih nek kaki aku ngene nyowone sik nang langit langsung Langsung mabur. ya biasanya saya sabar ya aku galak tapi saya sabar ojo melayu gue gagal terus waktu darurat waktu yang pertama waktu fadilah ya pertama yang kedua waktu ikhtiyar yang ketiga waktu darurat waktu darurat apa sih waktu darurat ini berarti waktu Jawa sama waktu ini 2, 3 ya berarti keempat. Dalam waktu daruratin wa huwa akhirul waqti idza salal mani wal baqi min al waqti qad daruratin. Jelas ya. Oh, waktu darurat. Waktu darurat adalah akhirnya waktu ketika maneknya itu hilang dan sisa Waktu untuk dari waktu takdir. untuk sekiranya bisa melakukan takdir atau ihram. Manek ki apa manek? Oh, manek. Ya lu tok aku ya. ayat biasa. Manek. Manek Ya apa iki? Pengalaman sholat. Pengalah sholat. Soal itu ya hadas besar. Contohnya hadas besar. Datang hadas besar. Di sini bukan datang ya, apa hilang. Waktu darurat, waktu yang sangat sempit. Waktu yang sangat sempit. Seseorang ini seseorang ada haid, ada orang yang haid, ada orang haid, perempuan haid. Setelah haid, masuklah waktu duhur. Sampai duhur itu sampai jam 3. Waktu duhur jam 3 sampai jam 3 doang. Jam 3 kurang 1 menit. Jam 3 kurang 1 menit. Dilihatlah luka pas. Lah kok nggak ada bekas sama sekali. Berarti dihukumi suci. Tapi waktunya tinggal 1 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Nah itu yang dikatakan waktu darurat. Waktu yang hanya mencukupi untuk apa? Takbiratul ihram. Dan tidak memungkinkan gue atus nggak cukup. Oh, gue butuh ya nggak cukup. Nah terus gimana? Ya wis nggak mau. Itu waktu darurat sebenarnya. Tapi wajib dikodoi nggak? Wajib dikodoi. Tuh berarti nanti setelah mandi wudu, berarti sholat apa? Sholat duhur. Karena ada waktu darurat di sini. Cukup untuk takbiratul ihram. Bahkan hanya cukup takbiratul ihram saja.
Semuanya kayak gitu loh. Set. Lah, suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Padahal waktu ini cukup nggak buat takbir? Nah, takbir satu detik atau 2 detik cukup. Allahu Akbar. Nah, ketika seseorang perempuan atau laki-laki menemukan waktu seperti itu, maka wajib mengqadha. Amin. Wajib mengqadha. Kalau jamak, enggak harus qadha. Jamak di sini ada. Kalau ini kan apa namanya, waktu darurat berarti nggak dosa. Walaupun nggak niat jamak nggak apa-apa. Walaupun nggak niat jamak nggak apa-apa. Niat jamak itu naik keturun, bangun tidur. 1 menit lagi ada asar. Coba 1 menit lagi coba ada asar. Itu waktu darurat bukan? Hah? Darurat enggak ada mana. Mana itu enggak ada. Nggak ada mana? Udzur. Waktu udzur. Akhirul waktu. Hah? Tidur udzur, bukan mani. Makanya di situ apa namanya? Waktu udzur. Waktunya masuk mana nih? Hah? Waktu udzur. Habis itu waktu itu 5 niat mau. Ya, ini akhirnya kan jamak. Bisa dijamak asar ya. Namanya jamak suri namanya. Namanya jamak suri atau dikatakan jam'u suratan, secara surahnya jamak. Tapi sebenarnya bukan jamak. Kecuali kalau dia niat jamak. Kalau niat jamak dia waktu itu jelas waktu. Terus waktu begini. Si gunung beri. Nah di sini nggak ada waktu rumah. Coba deh. Ada waktu rumah. Nah. Di sini ada. Di sini mana? Di dalamnya hukum dalam waktu qadru rumah ya sholat. Tapi nggak ditulis dusul. Nggak ditulis dusul. Kalau memang tidurnya sebelum masuk waktu. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu, bangun tinggal waktu sebentar. Nah itu waktunya waktu rumah itu. Tapi pelakunya tidak ditulis dosa. Ini wis melilit, tapi suwi. Lancar Ya sudah, meneng lah menunggu. Ya dosa itu. Wis tangi soalnya. Kan sik suwi. Turu men. Pas masuk waktu sholat turun ini. Turun sing keloro wis. Itu so. Tangi-tangi sambil baca papat ya. Kita dulu lah setengah jam lagi. Turun men. Suwi kok. Kadang kita itu tidur masih lama. Ya setengah jam lain. Ternyata tandanya 2 jam. Luwih penak setengah milit. Yang pertama lebih panas daripada sholat. Itu pertama. Ya kayak itu tuh. Ya kita nggak nggak dipaksa buka ya. Di sini waktu nifas ya. Lil haid wa nifasa wa ghairihima, dan selainnya berarti ada ya. Ya dan juga masuk. Edan masuk. Oh gendeng. Bahasan waras. Apa? 1 menit lagi sudah masuk asar. Yuk, waktu darurat. Tapi kalau Naim ini gimana ya? Kalau yang tidur ini masuk ke sini? Ada. Satu patilah rumah. Jadi barangnya para ulama beda-beda sih.
terus nggak ada lagi. Waktu rumah nggak ada. Itu ya. Ya waktu darurat. Orang yang tidur juga waktu darurat ya. Zalal mani. Mananya penghilangi kamu, penghalangnya waktu tidur lah. No. Junun dia jelas. Junun sama hilang akalnya sih. Ayo. Yang mau junun? Junun kan disengaja. Ada yang ngimpi. Kok. Ngimpi kan ketemu itu dulu ya. Asal. Balik. Nah, balik. Orang yang balik kecil mimpi basah. Umur 10 tahun terus mimpi basah. Ya. Sudah mimpi basah terus masih ada waktu 1 menit. Ya waktu dikodoi wajib. Ilah. Sesuai. Tak baca itu. Awal waktu asar, ya waktu asar. Ya, pada waktu sekarang kita ini. Wa awal waktu asar idza shara li kulli syai'in mislahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syamsi. Awal waktu asar itu ketika bayangan setiap sesuatu itu seperti syekh tadi, dan tambah sedikit. Jadi bayangannya berapa senti, ya? Ini kalau dihitung, ini berapa senti ini? Taruhlah 15 sih. 10. Ini 10 cm. Sebenarnya ini 10 cm. Bayangannya sudah lebih daripada 10 cm. Maka itu sudah masuk waktu asar. Sudah tambah sedikit. Dan akhirnya indah ghurubi syamsi. Akhirnya itu sampai terbenamnya matahari. Semuanya. Terbenamnya matahari semuanya. Jadi matahari sudah benar-benar tenggelam. Tenggelam, plak. Sudah tidak terlihat korosnya, bulatannya. Itu sudah masuk waktu habis waktu asar. Al-asr lughatan ad-dahr. Asar secara bahasa itu adalah masa. Makanya wal asri innal insana lafi wal asri, demi masa, demi waktu. Wastilah secara istilah as-sholatul makhsusatu, yaitu sholat yang ditentukan, sholat yang ditentukan saja. Wahya afdalu sholawati ba'da sholatil jum'ati. Ini sholat asar itu paling utamanya sholat setelah sholat Jumat. Loh, kok nggak sholat subuh? Oh, disuruh sholat subuh. Masalah jamaahnya lebih utama sholat subuh, tapi keutamaannya lebih waktu sholat asar, keutamaan sholatnya. Kenapa? Dengan dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang menerangkan. Hafidhu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa salatil wusta itu apa? Salat asar. Mutamatnya para ulama mengatakan salat asar. Paling masyhur salat asar. Para ulama mufassirin dan ahli hadis mengatakan salat asar. Salat asar ini utamanya salat setelah salat Jumat. Dari segi salatnya. Kalau segi jamaahnya salat subuh. Kalau di salatnya ini wal maknanya ana waqtal asri al kuliah yadkhulu bi masri dili syai'i mislahu ma ziyadatihi walau qalilan.
wa yahuju bi qursus syamsi. Maknanya bahwa waktu sholat asar secara keseluruhan itu masuk dengan masuknya dengan jadinya setiap bayangan sesuatu itu seperti sesuatu tersebut bersamaan tambahan sedikit, ada tambahan sedikit walaupun sedikit sudah masuk asar. Dan keluarnya waktu asar itu dengan terbenamnya seluruh lapisan bulatan matahari. Bulatan matahari sudah tenggelam semuanya, kayak gini, Pak ya. Itu sudah. Nah, kapan bisa melihatnya? Kalau kita di pinggir laut. Kalau di sini nggak kena kotor. Ojo sekowit-witan. Sekowit-witan suka gunung, ketutupan gunung. Habis waktu maghrib bisa. Nggak iso kita ngomong. Ketutupan rumah. Ketutupan matahari bisa kotor ini semua ya. Bukan seperti itu. Untuk melihatnya butuh delok di tempat yang datar. Dan ada beberapa tempat tertentu. Kalau di Yaman pun ada tempat-tempat tertentu. Bukan sembarangan tempat kita langsung matahari sekarang terus. Boleh itu enggak tahu saya pun sekarang tahu gitu. Jadi enggak tahu gitu. Teh asari Itu penting. Kalau kayak gitu, jadi melihatnya di tempat tertentu. Seperti pinggir laut ya, pantai. Yang tengah laut sampai berbulan-bulan melihat itu. Itu menentukan sholat mungkin masih bisa ya sholat. Untuk kiblat itu. Untuk kiblat. Kalau saya sendiri biasanya sebelum angkat mancing, nah kalau kiblat itu matahari coba sore memang kan delok sih. Matahari yang pulang lagi nutup sebelah kiri titik, terus sebelah kiri titik. Lalu besok sholat mancing, matahari kan, terus turun banget udah kelihatan. Tapi kalau masih di tengah-tengah saya belum berani sholat. Kalau masih di tengah-tengah, orang butuh madhab kiblat. Enggak, antum pernah ini ya? Sholat di atas pesawat. Pesawat kan saya sampai ya agak ribut dikit di grup orang luar kemarin. Sholat di atas pesawat. Dibahas. Ya kan mengimbau bahwa sama ibu-ibu yang kemarin sholatnya di atas pesawat dikodoi lagi, kan banyak pendapat ulama Pak si momen ya, ulama siapa yang mengatakan boleh? Tak jelaskan di kitab Tadriqatus Sadirin itu. Ini hasil kalau ada masalah tak kirimkan. Terus saya di bawah kesimpulan Bapak Ibu yang kemarin sholatnya di pesawat di kotor. Yang jawab pendapat ulama banyak. Ya sudah, sekarang ulama mana yang memperbolehkan sholat di atas pesawat? Secara prakteknya Pak, satu tidak istiqrar. Kita itu ada syarat 4 yang tidak kita penuhi. Enggak istiqrar di atas bumi. Kalau di atas kendaraan jelas. Kalau di atas pesawat ini ada masalah ya. Beberapa ulama mempermasalahkan beberapa ulama. Yang kedua, kita enggak madhab kiblat. Ulangnya hubungan hilang kita. Kita enggak madhab kiblat. Seandainya madhab kiblat ke arah kulon pun, ke arah barat pun, itu kita madhabnya nggak pasti. Yang ketiga, kita sholatnya duduk, nggak sempurna. Sedangkan sholat fardu itu wajib berdiri. Padahal kita mampu berdiri. Mampu berdiri kita di atas pesawat.
Nah sholatnya di mana? Di tengah-tengah kain. Emang belum sholat tenang. Di tengah-tengah apa? Sof. Kursi. Kursi itu. Ayo. Yang keempat, ya. Yang keempat, kita itu tayamum dari mana debunya? Kursi. Ada yang butuh dari kita? Tayamumnya di mana itu tayamumnya? Di pesawat ada debu tak? Nggak ada debu sama sekali. Adapun debu itu paling sedikit banget. Seperti air mungkin hanya air setetes itu. Cukup setetes buat wudhu. Langsung celekap. Nah, pokoknya ini ngandani nasihati langsung menang. Ini kok ngulangnya ini kodok apa ya ada tuh? Kodok. Sholatnya mau dihormati waktu dari mana? Wudhu nggak ada, tayamum nggak ada. Kita semua tidur loh. Ketiduran itu saya anak juga bangun-bangun. Langit ada orang buka jendela, padang semua. Ya kita kalau di atas pesawat, waktunya kita lebih cepat daripada yang di bawah. Ya, kita di atas pesawat. Di bawah mungkin waktu subuh, tapi di atas kita matahari sudah terlihat. Ayo, hukumnya gimana? Di atas sama di bawah beda hukumnya. Makanya di Dubai, itu tempat yang tinggi, menara Burj Khalifa tinggi banget itu. Yang paling tinggi, paling ujung sama yang bawah itu waktu puasanya beda, maghrib ya. Kalau pengen cepat masuk ya ke bawah dulu. Di atas matahari belum terbenam. Oh, secara kenyataannya matahari masih terlihat, matahari mau agak mangan. Kan jadi wong sing ngerti malah ngene. Repot tenan, akeh wong gak ngerti najis. Sekamar ambek wong sing gak ngerti najis. Cewek piye? Oh, setiap dino nyuami lho. Lah ketemu kuning-kuning lho nang ini proses ini. Besok kalau saya berangkat lagi ya, kalau aku ingin menambah hasil aku sih. Ngaji sih dengan saya mau orang kenal. Ya. Wa yatazau. Ya. Dan waktu ini wa yatazau hadal waqtul kulli ila sab'ati awqatin. Sekarang waktu asar dibagi menjadi 7 waktu. Di sini dibagi menjadi 7 sama ya. Yang pertama waktu fadilatin, ya waktu fadilah, jelas ya. Waktu fadilah pasti itu adalah waktu awal waktu. Waktu ikhtiyar. Kapan waktu ikhtiyar? Ila masri dili syai'i mislaihi wa ila dili istiwa. Kalau ini 10 cm, bayangannya sudah 20 cm, maka habislah waktu ikhtiyar. Untuk waktu asar beda ya. Kalau dia waktu ikhtiyar, waktu sholat zuhur kan beda, sampai waktu habis. Kalau ini enggak, waktu asar sampai bayangannya ini 2 kali lipat daripada bendanya, maka itu sudah habis waktu ikhtiyar. Paham ya? Paham nggak ya? Ada gambarnya gimana sih? Tahu ya? Jadi, paling kalau ini 20 cm ya, atau 25 cm, maka ketika sudah 50 cm bayangannya, maka sudah habis waktu ikhtiyar.
Dil istiwa, tapi dil istiwanya seperti tadi nggak dihitung. Waktu jawas bila karohatin. Sekarang waktu jawas bila karohatin. Waktu yang diperbolehkan tapi dengan tanpa kemakruhan. Sampai kapan itu? Sampai ramyang. Oh, ramyang. Sampai kekuningan. Matahari itu kalau sudah turun ya ke bawah sebelum waktu habis ya. Itu nanti di tempat kita kan biasanya agak kekuning-kuningan. Itu namanya isfirot. Waktu jawas bikawatin, ada waktu jawas dengan hukum makruh. Sampai kapan? Sampai waktu yang mencukupi untuk melakukan sholat. Ila baqoi ma yasam. Waktu hurmah, waktu yang haram, yaitu adalah kadar yang tidak mencukup, waktu yang tidak cukup untuk melakukan sholat semuanya di waktu tersebut. Bi akhwafi mungkin, dengan secepat mungkin. Min fi'li nafsi, daripada perbuatan dirinya sendiri. Kira aku sholat yang paling cepat aku kira 2 menit terakhir. Kalau tinggal waktu 1 menit meneng, cukup. Uang lah, tak tunda sampai tinggal waktu 1 menit dong. 1 menit cukup nggak buat sholat dulu? Nggak cukup. Sholat berarti nggak sholat jam. Ini haram atau melakukannya yang haram? Itu membuat waktu kita jadi mepet itu haram. Oh, berarti haramnya Padahal sebelumnya ada waktu. Pekerjaan orangnya. Kita mepetkan waktu sampai habis, sampai cukup 1 rakaat, 2 rakaat, itu haram. Tetap konsolatan ya. Tetap sholat. Bukan haram melakukan sholatnya, tapi haramnya itu sebab kita memepetkan waktu sampai nggak cukup waktu. Terus harus itu haram sholat terus haram untuk melakukan sholat yang kuno gitu. Biahwi mungkin min fi'li nafsi. Karena berapa dikatakan min fi'li nafsi? Karena orang beda-beda kan. Karena orang kecepatannya beda-beda sholatnya. Ya gue kan cepet banget, ngajak cepet banget. Mandi 2 menit, 3 menit rampung. Aku tak mandi sewan dulu tadi. Betul, pengaduan. Wis rampung. Ya itu senana. Tapi orang kosoan, orang saburan. Ya itu senana terus. Sekamar sampai itu. Tekan saiki ya ngono. Boleh sih. Cepat saya. Aku lu gusel tadi. Aku lu gusel. Tak ngelimu malah dadani. Cukup wis perlu sambulan ya. Gumun bojone. Pertama kali gue balik. Ayo. Cepet-cepet mas mandi nih. Yang penting mandi. Saya sendiri ya secepat-cepatnya saya sholat 4 rakaat itu 2 menit. Ya, 2 menit. 2 menit saya cekap 4 rakaat. Paling cepat. Boleh sampai betul-betul kan? Coba 1 menit setengah. Dia ada imam. Nek gue imami ya. Ya. Waktu udhrin, sekarang waktu udhur, yaitu waktu zuhur bagi orang yang menjamak. Tadi waktu belum jelas waktu udhrin. Bagi orang yang menjamak, ya bagi orang yang menjamak, jamak berarti ini jamak apa nih? Jamak? Takhir. Takdir. Oh, Dua betul ya. Waktu zuhur liman ya jemaah. Kalau tadi kan apa? Waktu asar. Kalau waktu zuhur tadi, waktu udhurnya adalah waktu asar. Bagi orang yang menjamak, Takhir. Orang yang menjamak sekarang sebenarnya saya menjamak. Saya zuhur belum sholat, asar belum sholat. Berarti saya menjamak waktu zuhur ke waktu asar. Ini waktu zuhur, iya waktu zuhur. Jadi waktu zuhurnya kosong, nggak ada sholat, pindah ke waktu asar waktu zuhurnya. Maka waktu asar ini semuanya juga waktu zuhur bagi orang yang menjamak takhir. Sekarang
orang yang menjamak takdim, maka waktu asar, waktu zuhur itu adalah waktu asar. Waktu zuhur itu adalah waktu asar bagi orang yang menjamak takdim. Beberapa orang ya itu seperti kemarin ya ada orang yang hampir itu juga, tapi alhamdulillah pulau mimpin. Jadi setelah sampai ke Madinah kan orang-orang pada jamak. Ngerti nih om, kita kan 5 hari di Madinah. Kalau 5 hari berarti sudah nggak boleh jamak lagi, sampai udah nggak bisa jamak lagi, nggak bisa boleh kosong. Nah, saya ambil pendapat yang kedua yang mengatakan boleh jamak boleh, tapi kosongnya enggak. Jadi saya sampai sana itu jam 10 ya, jam 11. Terus saya langsung ziarah Rasulullah. Orang-orang langsung semangat. Ayo, jangan Nabi. Setelah aku ini jangan kangen bahkan jenah aku masuk langsung ditinggal turu. Ayo jangan langsung. Wah, ayo mau pada semangat. Salat asar, salat maghrib, salat isya. Udah ada yang belum. Kosong bisa. Nggak boleh kosong lagi. Ini kita saja sepertinya hukum fikih Syafi'i ini kita sudah kena dosa ini. Karena kita sudah masuk waktu masuk Madinah belum menjamak di luar Madinah. Biasanya kita nggak berhenti. Hanya kita ikut pendapat yang kedua. Tak kita langsung boleh. Sampai ke Madinah terus itu sholat maghrib, sholat isyanya kosong nggak boleh kosong lagi. Kenapa? Ya, kita sudah masuk ke sini. Batas kita itu 4 hari, sedangkan kita 5 hari. Ngomong nggak lagi udah. Ya ada sebagian mungkin ngawur. Masing-masing. Ujungnya pas manasik ya masih tahu. Oh ada yang nyepelek gitu manasik. Kira manasik nggak penting. Waktu darurat bahwa akhir waktu ketika penghalang-penghalangnya itu hilang dan waktu yang masih tersisa wal baqi minal waqti qadru takbiratin cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Paham ya? Takbiratul ihram. Terus awal waktu maghribi, permulaan waktu maghrib, ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Akhiruhu dan akhirnya ghurubu syafaqil ahmar, yaitu hilangnya atau terbenamnya syafaq atau hilangnya mego yang apa? Mego sini apa? Itu kan. Al-Ahmar yang mana? Ini yang tahu gitu. Al-Maghrib setelah Maghrib lughatan waktu luhur. Maghrib itu adalah waktu di mana terbenamnya matahari secara bahasa. Secara istilah as-sholatul maksusatu ba'da ghurubi jami syamsi, yaitu sholat yang ditentukan setelah terbenamnya semua matahari. Wa syafaq yang dikatakan syafaq itu al-humratu, merah-merah. Faqauluhu, maka ucapannya musannif al-ahmar, kata-kata al-ahmar itu sifat yang mengokohkan, menguatkan untuk penjelasan sejarah. Terus baik. Saya kira atau partai bisa. Maknanya anna waqtal maghrib al-kulliyah yadkhulu bi khurubi jami'i qasri syamsi. Waktu maghrib secara seluruhnya itu masuk dengan terbenamnya semua bulatan matahari. Bulatan matahari sudah gelap semua, sudah masuk maghrib. Dan keluar waktu maghribnya dengan hilangnya mego atau awan yang merah. Maghrib kita maghrib mau ke masjid, dia ke arah kulon. Di situ kan ada awan satu. Untuk matahari sunset. Ini di atas matahari, tenggelam matahari, setelahnya di atasnya ada awan merah. Itu jenis mego apa?
Nah itu sudah masuk waktu maghrib. Itu zaman biyen. Boleh ini. Ini penelitiannya ulama ini. Penelitiannya ulama. Dan waktu ini terbagi hadal waktu al-kuli ila samati awal. Ada 7 waktu. Waktu maghrib itu ada 7 waktu. Pertama waktu fadilah, waktu ikhtiar, jelas ya waktu ikhtiar sampai mana? Sampai sampai hilangnya syafaqul amal. Waktu Jawas bila karoha, ada waktu karoha, waktu kurma, waktu udur, waktu darurat, waktu rafu mimma taqaddam, dan diketahui dengan penjelasan yang telah lampau. Terus ya. Waktu awal waktu isya'i, huruf syafaqil ahmari. Kalau waktu isya kapan waktu masuknya? Hilangnya awan merah, wahiluhu, dan akhirnya tulu'ul fajr sodik, sampai munculnya fajar sodik. Ini waktu sholat terpanjang. Waktu sholat terpanjang semalam. Al-isya ismun li awalil bulan. Isya itu adalah nama untuk permulaan gelap. Secara istilah, as-sholatul maksudu yaitu sholat yang ditentukan. Wal fajr sodik, sekarang fajr sodik gimana sih? Apa itu fajr sodik? Yaitu huwa al-muntashiru dhawuhu min jihadil masyriqi muqtarikan minal janub ila shimal. Yang dikatakan fajar sodik, kita kan fajar itu ada fajar sodik, ada fajar kadib. Kalau fajar sodik itu dari Allah, fajar kadib dari syaitan. Dari syaitan. Fajar sodik tanda-tandanya yaitu al-muntashir, menyebar, dhau'uhu, apa namanya? Cahayanya dari arah masyriq sana ya. Arah kulon, dari timur. Mutamidon, apa? Malam. Melebar ke arah kanan, ke arah kiri. Lebar lagi. Itu tandanya. Sopo sing son delok, wong sing nang dhuwur. Itu mungkin enggak tahu. Itu enggak tahu. Yang bisa melihat dulu kami sebenarnya diajak sama Syekh kami yang ahli falak waktu di Yaman, diajak ke naik gunung untuk melihat fajar sodik. Tapi kalau tang ini telat gitu. Kudu tang ini jam 2:30 mangkat. Tangi jam 3 wis mangkat kabeh. Alah. Wis begini. Diajak ke atas gunung. Naik mobil. Waktu ziarah Nabi untuk melihat. Ya benar, kelihatan. Mata ketika fajar sodik itu kelihatan bahwa di situ ada cahaya, ada cahaya di awan ya, ada cahaya di awan seperti itu. Ke arah kanan, janub ila shimal. Wamal kadib, adapun fajar kadib, yaitu ayat taliu qabla sodik, nampak sebelum fajar sodik. Jadi fajar kadib dulu, baru fajar sodik. Fajar kadib baru fajar sodik. Mustatilan, lubung ini. Kalau tadi kan menyebar ke arah kanan ke kiri, ini dari ke atas. A'lahu atwa, yang lebih tinggi itu lebih padat, min bagi daripada bawahnya. Setelah itu akan ada kegelapan, gelap, koliban. Apa itu? Setelah gelap baru nampaklah fajar sodik. Nah ini untuk gawe bau wong. Setan-setan itu ingin membuat bau itu. Gawe serupa. Ben wong nyongko itu berjalan fajar. Salat subuh ternyata belum masuk waktu subuh. Al-makna-maknanya bahwa waktu isya, anna waqtal isya al-kulliyah yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Waktu isya secara seluruhnya itu masuk dengan hilangnya syafaq
apa? Awan yang merah dan keluar waktu isya dengan munculnya fajar sotik. Fajar sotik. Fajar sotik itu kayak gitu. Matahari itu baru kelihatan kayak gitu. Muncul titik. Fajar sotik itu. Sampai ini keluar semua waktu subuh habis. Baru keluar ini kayak gini, baru keluar ini masuk waktu isya. Baru keluar semuanya waktu isya. Nah, ini kan separuh subuh. Subuh sih. Tapi enggak tahu. Dan waktu ini terbagi sampai 7 waktu. Wa yatazawwaju hadal waktu al-kulli ila sab'ati awqat. Waktu fadilah jelas ya, waktu fadilah awalnya. Waktu ikhtiar sampai waktu ikhtiarnya di sini kapan? Sampai sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal itu gimana? Ya, waktu maghrib, waktu isya sampai waktu subuh dibagi 3. Bagi 3. Coba jam yang pertama itu bagi 3 berapa? Taruhlah masuk waktu isya jam 7 sih. Jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 taruhlah. 9 jam. 4 jam bagi 3. 3 jam. Berarti 11 10, 10 waktu itu ya. Ini waktu ikhtiar. Lakunya di sini. Waktu jawas bila karoha. Waktu jawas bila di sini. Ya. Di waktu jawas bila karoha. Waktu jawas yang tidak ada kemakruhannya sampai fajar katib. Fajar katib itu masih waktu isya. Waktu jawas bila karohatin. Waktu jawas dengan karoha sampai waktu yang tidak mencukupi untuk sholat. Terus waktu hurmah, jelas waktu hurmah, waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan sholat. Waktu udzur, apa waktu udzur? Hah? Waktu udzur apa? Orang yang 11 ya. jamak. Jamak di maghrib berarti. Waktunya di maghrib. Berarti waktu udzur ini berarti adalah waktu maghrib. Liman bagi jamak, bagi orang yang menjamak. Tak tertib. Waktu darurat, sampai hilang yang mana? Saya sambung lagi waktu-waktu yang sambung. Saya bahas waktu ini. Subuh. Cimek. Waktu subuh. Rampung subuh. Oh tapi masih ada waktu besok kan waktu yang diharapkan beda. Rampung lagi. Rampung lagi. Awal waktu subhi, permulaan waktu subuh, tulu'ul fajr shadiq, yaitu munculnya fajar sotik. Akhirnya waktu fajar subuh itu tulu'u syamsi sampai terbitnya matahari. As-subhu lughatan al-awwalun nahar. Subuh itu adalah permulaan siang. Wastilahan secara istilah as-sholatul maksud salat yang ditentukan. Maknanya wa'ana waqta subhi, sesungguhnya waktu subuh al-kulliyah yang seluruhnya yadkhulu masuk bitulu'il fajr sotik dengan munculnya fajar sotik. Wa yakhruju bitulu'i syamsi, dan keluar waktu salat subuh dengan keluarnya matahari semuanya sempurna. Dan waktu ini terbagi wa yatazazau hadal waktu al-quri ila sittati awqatin sampai 6 waktu, dibagi menjadi 6 waktu. Ada waktu fadilah yaitu waktu pertama, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah ilal isfar. Waktu ikhtiarnya sampai isfar. Isfar ini sampai seseorang itu ke waktu gelap, nggak ada lampu, kok sampai kita bisa mengenali orang di samping kita, itu namanya isfar. Banyak kehilangan lampu, subuh, nggak ketemu kan? Tapi lama-lama nampak, kita bisa mengenali orang yang di samping kita. Nah itu namanya waktu isfar. Jadi itu lampu kabeh, ketawa kabeh. Jam-jam biru wae ketawa kabeh. Coba ini bayangin di sini kita nggak ada yang mengenal sama sekali, nggak ada yang tahu ini sampai kusopo nggak ngerti. Saking usu-usu kan ben kira awake dhewe.
petang gelap subuh. Kan lama-lama matahari muncul susi padang mudah-mudahan sehingga kita bisa mengenali orang yang di samping kita. Wah, Upin. Wes, apa? Berarti itu waktu ispan. Dari biasa ya bimayisun nadir al-gharib minggu, yaitu bisa sekiranya orang yang melihat bisa membedakan orang yang dekat darinya. Wah, kowe kayak sopo begitu men. Waktu Jawas bila kalah dan waktu Jawas dengan tanpa kemampuan dari awal waktu min awal waktu ila tuluil khumrati sampai muncul kemerah-merahan di atas di arah kulon. Daerah mana? Timur ya. Ya kulon ya. Timur. Fatadkhulu hadir salah satu ma'an. Waktu ini tiga ini masuknya bersamaan dan keluarnya muta'akibatan. Apa namanya? Runtutan. Apa? Siapa tahu? Waktu fadilahnya lama hilang satu, waktunya hilang, waktu ikhtiarnya waktu jawas bila karuhan. Waktu jawas bikafatin metulil humroti sampai nampaknya kemerah-merahan sampai ilai ayam kom dan waktu maya sawah sampai waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Ada waktu rumah, waktu turun jelas. Ya, ini tambahin selesai. Al-ashfaq salah satu. Al-ashfaqu salah satu. Ashfaq meko atau mendung. Awan itu ada tiga, merah, kuning, putih. Yang merah al-ahmar maghribun. Merah itu tanda untuk waktu sholat maghrib. Wal abyad wal asfar putih dan yang kuning itu waktu isya. Itu wong biyen. Mbok nek saiki mata apa namanya udara kita oto wilayah enggak atau ada. Di dulu waktu isya itu ada mego putih. Tapi ada enggak tahu juga. Apalagi tertutup pohon-pohon patah apa yang bulung-bulung gitu. Bisa pada-pada dulu dari tahun dulu ini. Tidak terhalang apapun. Mananya adalah asfaq salah satu mananya itu bahwa awan itu ada tiga. Merah itu menunjukkan adanya awan merah itu masih adanya waktu maghrib. Wa asfar wa abyad ada kuning dan putih yang menunjukkan adanya keduanya itu masih masuknya waktu sholat isya. Wa itlaqu bismillah syafaq alaihima majaz. Menamakan dengan nama syafaq atas keduanya asfar sama abyad itu hanya majaz. Secara ahmar karena walal ahmar hakikatan secara ahmar itu hakikatan. Karena syafaq itu adalah merah maknanya. Makanya secara hakikatnya adalah apa? Ahmar. Syafaq dikatakan asfar sama abyad itu hanya apa? Majaz. Majaz itu punya nyilih tok. Wes bahas balaghah. Disunahkan wa yudabu ta'hiru salat isya ila ayyaghiba syafaqul asfarul abyad. Disunahkan untuk menghadirkan salat isya sampai syafaqul asfar, syafaq yang asfar dan abyad itu sampai hilang. Disunahkannya. Jadi enggak baru salat isya beradzan langsung salat enggak. Tapi tunggu dulu sampai syafaqul asfar sama abyad itu hilang dulu baru salat isya. Sunahnya seperti itu. Sunahnya. Ya biasanya kita ngaji sih. Ya, waktu baru kita ngaji. Ngaji nanti adanya terus masuk 10 menit baru ada. Nah itu mungkin pas waktu hilangnya syafaqul abyad sama asfar. Mananya disunahkan bagi orang yang menghendaki sholat isya untuk sabar dulu ayasbiro ila ayyahiba syafaqul asfar wal syafaqul abyad sampai
keluar dulu sampai hilang dulu syafaq yang asfar, yang kuning sama yang putih. Kenapa? Hujan minal khilaf, karena keluar daripada khilafnya ulama. Karena ada yang mengatakan selagi masih ada putih, ada kuning di awan, itu belum masuk waktu isya. Maka kita disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena untuk keluar daripada khilafnya para ulama. Di nunggu ya kita bisa ngaji sampai 10 menit atau 11 menit, 12 menit sampai hampir 15 menit biasanya baru adzan. Setelah adzan hujan dulu baru qomat pas hilang. Syafaqul abyad sama asfarnya hilang. Kalau sholat zuhur ada, sholat zuhur biasanya yang apa? Tabligh ya, sudah ibrod. Kalau sholat zuhur itu nunggu sampai dingin dulu, sejuk. Tapi kadang kita ditunggu sejuk disusuin kalau itu berlaku di Yaman apa di Indonesia, Bib? Di tempat-tempat yang ini Panas. Tempat-tempat yang panas di Mekah gitu. Tapi di Mekah saja kayaknya nggak dilakukan. Ya. Kayak nang Yaman dilakukan. Kalau di Yaman itu kita qomat istiqomahnya jam 1 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat kita baru qomat. Setelah qomat, sholat, badian terus baca Quran. Baru 15 menit. Baru makan siang. Ada pertanyaan? Di waktu Isya itu, waktu Isya yang waktu jawazu bikarohah, di situ ila baqa ma la yasauha, ini bukannya untuk hurmah. Kalau jawaz bikarohah, kalau di kan itu yang lain kan masih cukup waktunya. Di sini salah? Oh, ilama la yasauha, nggak cukup waktunya. Apa ini salah ketik apa? Yang lain masih cukup ma yasauha. Iya. Ketikanya ada di kitab yang lain. Waktu sholat Isya untuk yang jawaz bikarohah. Kalau di sholat yang lain kan dia waktunya Jawaz cukup. bila ilal fajri tadi. bahwa waktu jawazun bila karohatin bila baqa'i Malah ya sa'uha. Jawaz bila sama. Waktu jawaz bikarohah ilal fajri. Oh iya, salah ketik Bib. Di kitab Ya. ini enggak ada lanya. Nggak ada ya? Yang kita yang salah. Di kitab ini. ilama ila baqa'i Ya sa'uha. ya sama sampai waktu yang hanya mencukupi sholat pas banget, berarti 2 menit waktu jawaz bila karohatin. Kalau bagi saya 2 menit sebelum habis waktunya, ini waktu jawaz bikarohatin. Salat isyraq ya bagi kita yang belum mampu untuk haji atau umrah, salat isyraq. Dalam hadis disebutkan siapa saja yang salat subuh berjamaah, tapi salat subuh berjamaah ya, salat subuh berjamaah, lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari, dan matahari benar-benar sudah keluar, lalu sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, ditulis baginya haji dan umroh tamatan. Haji yang sempurna, umroh yang sempurna. Haji yang sempurna, umroh yang sempurna. Haji yang sempurna, umroh yang sempurna. Ini haji ini ambil umroh yang miskin. Hah? No. Salat isya. Salat sekarang beda apa enggak sih salat 2 sampai salat isya?
Nah, iya. Menurut saya bin Hajar mengatakan beda. Salat duha sama salat isyraq beda. Kalau salat duha itu nanti setelah waktu salat isyraq habis. Salat isyraq itu cuma beberapa menit saja. Kalau di sini ini baca salat isyraq syuruk di sini 5:39 jam 5 lebih 40-an itu sudah masuk waktu isyraq. Jam 5. Ya. Sudah waktu habis subuh itu Ustaz. Enggak subuh Ustaz. Itu batas subuh. Jam 6 bisa rasa. Mus enggak. Tuh, ngomong guys. Yang jam bilang ngomong. Berarti kira-kira tetangga dengan hukum sing matahari sampai ombak. Nah, itu sunnah. Salat duha. Nunggu salat duha Setinggi itu tombak. nunggu sunai. Kalau sunahnya itu sampai tinggi tombak. Ya setelah wudhu jam itu. Sholat syuruk itu di awal waktu isyraq atau Awal itu. nunggu atas tombak itu gitu? Enggak. Kalau kita ikut pendapatnya Syekh bin Hajar, berarti sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Kalau Syekh Rabi sholat isyraq itu sholat duha. Berkenaan dengan waktu yang diharamkan sholat antara syuruk habis syuruk sampai naiknya matahari setinggi tombak. Itu Mbak. Habisnya kita di pondok tak akhirkan oleh apakah harus seperti itu atau habis syuruk itu sudah mulai bisa, tapi di waktu yang lain itu masuk. Waktu ini. Habis subuh, habis waktu subuh kan habis haram itu. Wis sempurna, matahari sempurna. Matahari terbit itu waktu syuruk. Sholat pelaksanaan sholat syuruknya apa nunggu matahari naik setinggi itu. Sing bisa nang bahane. Enggak. Naik melewati waktu yang diharamkan sholat. Akhlak yang mahal. Diharamkan sholat kan termasuk dari syuruk sampai matahari naik ke tombak. Itu haram itu. Iya. Ya, terlalu sangat terlalu. Sholat tertentu kayak sholat mutlak. Enggak mbak. Dewi salah subuh nanti ini ya. Ini dewi bisa makan salah subuh. Ini matahari baru satu ini. Berarti kan sih masuk. Coba besok tak. Iya. Hanya haram kan sholat. Setelah sempurna, saya haram. Ya, kamu. Sholat sunat Jadi pertanyaan juga. Sholat sunat subuh. kan sholat subuh. Iya, sholat sunat ya. Saya haram ya. Jadi waktu istimewa Syams sempurna. masih kuning-kuningnya matahari. Sempurna kan harus sholat. Kayak gue tak pernah sampai sholat isya. Nah iya. Kalau untuk sholat yang muakkatah, sholat yang punya waktu itu kan isyraq itu kan sholat yang punya waktu kan. Itu dulu sabab apa muakkatah? Dia Maksudnya kalau saya belajar itu maksudnya mutlak itu. mutlak ya. Soalnya kan masuk waktu yang dibolehkan. Apa namanya Syekh Romli malah lebih enak. Syekh Romli harus sholat duha kita. Berarti itu Iya. muakkatah. Yang akan Wakat. Tapi kalau menurut Syekh bin Hajar ini makanya ya Syekh bin Hajar dulu. Kalau ikut pendapatnya Syekh bin Hajar yang mengatakan sholat isya itu bukan sholat duha. Kalau isya itu berarti benar mutlak kan. Kalau mutlak berarti nggak boleh dilakukan. Sedangkan di bab lain kita ada waktu yang diharamkan sholat. Ada yang waktu yang diharamkan sholat. Waktu yang diharamkan sholat termasuknya ketika matahari terbit sampai naik ke atas sampai qadrul rumhin 7 tiro ini.
Atas spiral dulu. Ada lagi? Kita lihat ini lagi. Yuk. Ayo izin wit. Ini meriang. Kalau mengetahui imam, kita posisi makmum. Terus imamnya nggak pakai takbir, cuman assalamualaikum. Itu yang dilakukan makmum apa niatnya apa? Yuk. Salam. Muka Langsung mukarokah itu. Ini dapat fadilah jamaah. Ada jamaahnya. Yo, langsung Apa ya? Ada jamaahnya. Ada jamaah asal. Asal. Iku koyo melihat orang yang melakukan sesuatu yang batal sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak gitu. Berarti kamu jalan kan mufaraqah ya mufaraqah. Berarti ya salamnya belum sah. Assalamualaikum. Salat jamaah sah. Fadilah jamaah jangan sah. Sampai situ toh. Tapi terus kalau kita tahu setiap hari imam bisu apa? Itu repot itu ngandani Pak. Itu ngandani gitu. Nek wong ngawuri salat salat ngandani. Salami jenengan pirang minggu pinten? Misalkan dengan permulaan nempel itu gini tetap nempel telung meter. Tapi ini gue kesempurnaan. Bisa harum dah ini. Nek tidak tahu gini tak nempel itu telung meter. Iya. Enggak ngasih sapan mbak sampai ini berarti itu bayangannya gini deh mbak iso Coba nanti lihat ini. Kalau di sini dibahasnya di bab selanjutnya pertemuan besok. Iya, pertemuan besok. Iya. Langsung masuk kan materi sempurna. Itu langsung masuk waktu Tuhan enggak? Waktu suruh. kan kenang menit sih kenang menit Itu aja lah. Suruh itu kan itu. Cuma tak suruh. Jadi yang waktu suruh gitu. orang kalau beli kan langsung itu. Berarti dua itu ada tiga. Awal bulan dua. Ya. Kalau beli ngono. Saya mengejar suruh sih baru dua. Suruh elektabilitas sendiri. Di sana subuh karena dua suruh. Tapi kan entek waktu subuh masuk suruh nek cara beli itu dua langsung. Langsung buka. Mbak. Berarti kan ada suruh langsung duha. Berarti ini keharamannya itu sampai kontrol. Ini dingin dulu. Oh benar itu langsung makan duluan. Sebuah ya. Sebuah UPR deh ya. Satu lagi Beb, apa berkenaan dengan waktu fadilah itu afdal mana Beb? Di apabila ini subuh kita kan ada zikir yang itu dianjurkan dibaca antara adzan iqamah subuh. Iya. Yang mana kalau dibaca seperti itu kalau dibaca itu hampir ya yang 100 itu kan. La ilaha illallah alhaqul mubin sama subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dibaca itu hampir Doa fajar juga. Ya, 5 doa fajar, 15 menit bahkan sampai 20 menit. Saya 25 menit. Nah itu apa ngejar yang afdoliyah dibaca bacaan itu, zikir itu atau afdoliyah ngejar sholat yang di waktu fadilah. Kalau kita masih menyibukkan diri untuk melakukan kesunahan sebelum sholat itu udah masih. Kalau kita menyibukkan diri kita masih.
Tapi kalau kita nggak menyibukkan diri, itu pun jangan boleh. Habis 2 menit gila, sampai sholat, yo nggak dapat fadilah. Tapi kalau kita menyibukkan diri, masuk waktu sholat, adzan, setelah itu sholat qobliyah, menyibukkan diri dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum sholat subuh, maka dapat fadilah. Dapat fadilah. Tapi kalau nyantai-nyantai sih, musik lah, mau terkot, jago-jago musik, tulangan HP sih, kayak itu, hilang. Dua-duanya dapat itu ya. Tapi kalau dia menyibukkan diri untuk melakukan sunnah-sunnah yang sebelum sholat, itu dapat fadilah. Berarti apa pikiran sih? Pikiran sih, seperti saya sampai 1 menit subuh itu. Jadi dia bentong baca kempes ini. Iya, ikut. Subhanallah di subhanallah di masallah subhanallah di masallah nang susu. Tapi doa fajarnya belum tak praktik. Lo tuh angel ini enggak apa ya, bukan di masjid sendiri atau musola sendiri ya. Masjid umum kayak gitu Sama ibu bar. oh ya Supaya dulu kok orang pujian khawatir apa lo saya itu ubah kebiasaan. Tapi saya pujian aku orang bocor-bocor. Padahal bocor-bocoran itu yang sunnah. Pujian itu Allah alam. uraf. Urufnya kita. Uraf wala ada. Ada jadi. Yes. Okay.